Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Jo Susanto dengan NPM 240826021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi Block Basic System Organ of Special Sense, Reproduction and Urinary Tract atau BSO2 dengan judul Sistem Reproduksi Perempuan atau Wanita. Nah, selanjutnya masuk kita ke bagian pertama, yaitu bagian organ ovarium. Nah, ovarium merupakan gonad perempuan yang terletak di rongga pelvis, di kanan dan kiri uterus. Ovarium memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan oosit sebagai gamet perempuan dan juga menghasilkan hormon reproduksi, terutama hormon estrogen dan juga progesteron. Di dalam ovarium terdapat yang namanya folikel yang berisi oosit. Nah, folikel mengalami perkembangan dari folikel primordial hingga folikel matang. Pada saat ovulasi, oosit sekunder dilepaskan dari folikel dan kemudian dapat mengalami yang namanya fertilisasi apabila bertemu dengan sperma. Nah, selanjutnya organ kedua yaitu organ tuba Fallopi. Nah, tuba uterina atau tuba Fallopi merupakan saluran yang menghubungkan daerah sekitar ovarium dengan uterus. Nah, apa sih fungsi dari tuba ini? Jadi, fungsi dari tuba ini yaitu menangkap dan juga membawa oosit menuju uterus, serta menjadi tempat terjadinya pertemuan antara oosit dan juga sperma. Nah, tuba ini terdiri dari yang namanya infundibulum, ampula, isthmus, dan juga bagian intramural. Nah, infundibulum memiliki namanya fimbriae yang membantu menangkap oosit setelah ovulasi. Ampula merupakan lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Kemudian, hasil fertilisasi ini bergerak menuju ke uterus. Nah, lanjut ke organ ketiga, yaitu uterus. Apa sih uterus itu? Jadi uterus itu adalah organ berongga berbentuk seperti buah pir yang terletak di antara vesicula urinaria, vesika urinaria, dan juga rektum. Fungsi utamanya itu sebagai tempat implantasi embrio dan juga perkembangan janin selama kehamilan. Dinding uterusnya itu terdiri dari 3 lapisan. Apa aja? Yaitu endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, endometrium ini merupakan lapisan paling dalam yang mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan juga tempat implantasi. Nah, kalau dia myometrium merupakan lapisan otot yang berperan dalam kontraksi saat menstruasi dan juga persalinan. Sedangkan perimetrium ini merupakan lapisan terluar dari uterus. Next, kita lanjut ke organ keempat, yaitu organ serviks. Nah, apa sih itu organ serviks? Jadi organ serviks ini merupakan bagian inferior uterus yang menghubungkan uterus dengan vagina. Serviks ini memiliki yang namanya kanalis cervicalis yang menghubungkan kavum uteri dengan vagina dan juga menghasilkan mukus serviks. Konsistensi mukus dipengaruhi oleh hormon, terutama yaitu hormon estrogen dan juga progesteron. Menjelang ovulasi, pengaruh estrogen membuat mukus menjadi lebih encer dan juga elastis, sehingga mempermudah perjalanan si sperma ini. Di luar masa ovulasi, mukus menjadi lebih kental dan berbentuk penghalang terhadap masuknya mikroorganisme dan juga sperma. Pada saat persalinan, serviks juga mengalami pendataran dan dilatasi untuk memungkinkan bayi bisa melewati jalan lahir. Next, kita lanjut ke organ kelima, yaitu organ vagina dan juga vulva. Jadi, apa itu vagina? Vagina merupakan saluran muskular dan fibromuskular yang berhubungan dengan serviks dengan genitalia eksterna. Nah, vagina ini fungsinya yaitu sebagai saluran kopulasi, jalan keluarnya darah menstruasi, dan juga merupakan bagian dari jalan lahir.
Nah, bagian paling atas vagina ini mengelilingi serviks dan juga membentuk yang namanya fornix vagina. Sementara itu, vulva merupakan kumpulan organ genitalia eksterna perempuan yang terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan juga vestibulum vagina. Struktur-struktur tersebut berperan dalam perlindungan organ reproduksi internal dan juga fungsi seksual. Next, kita ke bagian terakhir, yaitu fungsi dari sistem reproduksi perempuan secara keseluruhan. Apa aja? Nah, sistem reproduksi perempuan ini berfungsi untuk menghasilkan yang namanya gamet, menghasilkan hormon reproduksi, memungkinkan ovulasi dan juga fertilisasi, menjadi tempat implantasi serta perkembangan janin, dan juga mendukung proses persalinan. Nah, setelah kelahiran, kelenjar mamae mendukung reproduksi melalui produksi ASI. Nah, seluruh aktivitas reproduksi terutama dikendalikan oleh sumbu hipotalamus, lanjut ke hipofisis, lalu ke ovarium. Yaitu hipotalamus menghasilkan GnRH yang merangsang hipofisis dan juga menghasilkan yang namanya FSH dan juga LH. Kedua hormon tersebut mengatur perkembangan folikel, ovulasi, serta produksi estrogen dan juga progesteron. Jadi, kesimpulannya di sini adalah ovarium menghasilkan oosit dan juga hormon. Tuba Fallopi menjadi tempat perjalanan oosit dan juga lokasi fertilisasi yang paling sering. Uterus menjadi tempat implantasi perkembangan janin, serviks, dan juga menghubungkan uterus dengan vagina, serta mengatur mukus serviks. Nah, sedangkan vagina dan vulva berperan dalam fungsi seksual dan juga reproduksi. Nah, seluruh organ tersebut bekerja secara terkoordinasi untuk mendukung proses reproduksi perempuan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.